Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Rumah Sakit Islam Surakarta Jaya. Nah, oke sahabat RSIS. Jadi kali ini saya sudah bersama seorang dokter gigi, yaitu Dr. Maida Buana. Nah, ini adalah dokter spesialis gigi yang di rumah sakit kami. Nah, silakan perkenalan dulu dokter. Halo sahabat RSIS, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Maida Buana Putri. Saya dokter gigi umum di Rumah Sakit Islam Surakarta. Nah, oke teman-teman, jadi di video kali ini kita ngobrol santai aja ya dok ya. Kita mau bahas tentang sesuatu yang mungkin itu teman-teman juga membutuhkan ini gitu ya, ilmu tentang Edukasi. dental ya, betul sekali. Tentang kita mau bahas tentang dental karies ya dok ya. Nah, sebelum kita terjun langsung ke pembahasannya, kita tengok dulu yuk gimana sih jadwalnya, jam berapa aja, terus hari apa aja sih jadwalnya dokter Mega itu? Jadi saya praktek di Rumah Sakit Islam Surakarta setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 12 gitu. Ya. Selasa, Rabu, Jumat jam 9 sampai jam 12 ya dok ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau reservasi silakan aja, langsung aja datang ke Rumah Sakit Islam Surakarta. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya, yaitu tentang dental karies ya sahabat RSIS. Oke dok, ini pertanyaan yang pertama ini karena saya sendiri itu juga agak awam sih ya, karena saya juga bukan ahlinya di spesialis gigi. Nah, saya itu mau tanya dok, apa sih sebenarnya dental karies tersebut? Jadi dental karies atau karies gigi itu merupakan penyakit pada jaringan keras gigi yang menyebabkan rusaknya lapisan gigi seperti email, dentin karena aktivitas bakteri. Jadi secara awam dental karies itu adalah lubang gigi gitu. Nah, tanda-tanda lubang gigi sendiri itu adanya warna kehitaman atau keabu-abuan pada permukaan gigi. Gitu sih tanda-tandanya. Gitu ya, jadi intinya tuh kalau misal ada makanan itu menyebabkan gigi bisa berlubang, itulah yang dinamakan dental karies. Lubang Itu ya, dok, gigi. ya. Lubang gigi ya dok ya. Nah ini dok, saya sendiri tuh bertanya-tanya sih dok ini, bagaimana sih dental karies itu bisa terjadi dok? Soalnya notabene gigi itu kan keras ya dok ya, lapisan emalnya kan benar-benar kuat, berlapis-lapis, enzimnya banyak. Itu gimana sih dok kok bisa terjadi seperti itu? Prosesnya gimana? Jadi secara singkat itu prosesnya karies gigi itu diawali dengan adanya sisa makanan. Jadi dari kita makan, ada sisa makanan di dalam mulut menempel pada gigi, membentuk lapisan yang disebut plak. Nah, dalam plak gigi ini ada banyak jutaan bakteri. Nah, kemudian bakteri yang bertemu dengan plak atau sisa makanan akan menghasilkan asam gitu. Jadi asam inilah yang akan melarutkan gigi jadi rapuh atau rusak karena asam ini Gitu ya dok ya, penumpukan terus endingnya ke gosnya si asam ini tadi ya dok ya. jadi larut Gitu. giginya. Jadi gigi yang kuat keras kalau kena asam jadi akan rapuh atau larut. Oh iya. Ini dok, ini ada pertanyaan yang sering banget muncul di DM nih apalagi ya. Soalnya di ID-nya kita juga rame dipertanyakan ini. Apa sih dok bedanya dental karies sama karang gigi? Jadi sebenarnya beda banget ya kalau dental karies atau karies gigi itu kan lubang gigi. Jadi rusaknya gigi ditandai dengan warna kehitaman seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian kalau karang gigi itu kan sisa makanan atau plak yang menempel pada gigi kemudian mengeras. Nah, biasanya kalau karang gigi itu ada di antara gusi dan gigi. Jadi mengeras seperti batu atau karang yang susah dibersihkan. Warnanya biasanya dari kekuningan, kalau lama-kelamaan akan menjadi kehitaman juga. Tapi beda kalau karies gigi atau lubang kan giginya yang rapuh. Oh gitu. Nah ini dok, kalau gigi rapuh itu intinya pembedanya itu tekstur dan warnanya tadi ya dok ya. Oh gitu. Ini saya nyekrol itu banyak sekali, itu pertanyaan yang hampir serupa dok ini intinya. Karena mengenai dental karies tadi ya dok ya. Bagaimana sih pencegahan gigi berlubang itu dok yang paling tepat, tipsnya seperti itu? Ini nyekrolnya ini banyak sekali. Itu banyak ditanyakan. Benar sih cara mencegah gigi berlubang. Jadi yang pertama yang paling penting adalah untuk pembersihan giginya, pembersihan gigi dengan sikat gigi pada waktu yang tepat dan cara yang tepat.
Kemudian yang kedua adalah menghindari makan makanan yang mengandung gula, makan makanan manis, lengket, juga makanan yang mengandung asam. Gitu. Apabila memang harus makan makanan yang manis, ditambah dengan minum air putih setelahnya. Gitu. Yang ketiga yaitu rutin periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali. Untuk apa tujuannya? Nanti kalau misalnya ditemukan lubang pada gigi baru awal, jadi bisa langsung segera ditambah, tidak semakin dalam. Jadi fungsinya air tadi itu kayak istilahnya untuk menetralkan ya dok, melarutkan tadi ya. Terus yang paling penting, yang paling intinya itu adalah kontrolnya tadi ya dok ya, 6 bulan sekali, seperti itu ya dok ya. Terus ini dok, ini juga banyak sekali pertanyaan yang masuk nih. Kenapa ya udah sikat gigi sering dan rutin tapi masih aja gigi itu berlubang dok? Apa sih penyebabnya seperti itu? Jadi kan dental karies itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi faktor yang pertama tadi kan membersihkannya. Sudah sikat gigi tapi kenapa masih ada gigi berlubang? Nah, yang perlu diperhatikan sikat giginya sudah tepat waktunya dan tepat caranya belum. Nah, tepat caranya itu sebenarnya antara anak-anak dan dewasa itu beda caranya. Antara orang yang berbehel dan tidak itu juga beda caranya. Nah, yang perlu diperhatikan pemilihan sikat giginya. Memilih sikat gigi yang lembut dan besarnya sesuai, yang bisa menjangkau daerah-daerah yang susah di mulut kita. Kemudian menggunakan pasta gigi yang berfluoride. Gitu. Selain itu juga dengan menghindari atau mengurangi konsumsi makanan yang manis dan asam tadi. Yang berparah gitu. Selain itu sebenarnya ada faktor juga dari dalam diri, yaitu pH air liurnya. pH air liurnya kita itu asam atau basa. Kalau asam itu akan jadi rentan sama karies. Iya bener itu, karena si pos asam tadi ya. Kalau basa rentannya jadi karang gigi gitu. Terus juga bentuk posisi giginya berjejal. Nah itu juga kan susah ya dibersihkan. Jadi bikin cenderung untuk banyak lubang giginya karena susah dibersihkan dan banyak faktor lainnya seperti itu sih. Karena ini ada ya, mohon maaf nih ya, misal struktur giginya itu kurang rapi atau banyak yang bergerigi atau geronjal-geronjal tadi, itu tuh potensi untuk gigi berlubang itu sangat banyak sekali ya dok ya. Iya, dan apalagi juga tadi waktunya nggak tepat juga sikat giginya. Jadi waktu yang tepat untuk menyikat gigi itu kan pagi hari setelah sarapan, kemudian malam sebelum tidur. Nah, biar kalau misalnya sarapan dulu baru sikat gigi kan jadi nggak ada sisa makanan tuh yang harus sisa sarapannya. Kalau sikat gigi dulu itu ya sia-sia ya dok ya. Iya, kotor lagi gitu ya. Nah ini dok, ini juga pertanyaan yang sering banget muncul di Q&A di IG kami. Itu tuh gini dok, apabila gigi sudah berlubang, itu tuh gimana sih dok perawatan yang paling tepat, yang paling efektif itu seperti apa gitu? Jadi gigi berlubang, apabila sudah tahu tanda-tanda gigi berlubang tadi, menemukan ada kehitaman, segera datang ke dokter gigi. Jadi untuk nanti dokter gigi akan menambah, yang pertama nanti akan dibersihkan dulu warna kehitamannya. Kemudian nanti dokter gigi akan menutup menggunakan bahan tambal gitu sih. Tujuannya agar tidak semakin lebar dan semakin dalam. Karena kalau semakin dalam sudah sakit, nanti jadi nggak bisa langsung ditambal. Gitu ya dok ya. Jadi misal itu ya dok ya, kalau misal udah ada lubang, itu segerakan atau usahakan ke dokter gigi ya dok ya. Soalnya nanti itu ya dok ya, kalau misal makin lebar, itu akarnya makin sulit lagi tingkat kita pengobatannya, seperti itu ya dokter ya. Gitu. Nah ini dok, misal kalau gigi itu udah sakit ya dok ya, itu gimana sih dok? Apa masih bisa ditambal? Kalau misal udah nyeri, sering sakit gitu-gitu. Tapi misal orang awam itu sering ya dok, kalau cuma sakit, aku minum obat aja udah sembuh kayak gitu kan, kayak pada nyepelin. Nah itu gimana itu dok? salah ya. Itu salah ternyata yang salah. Kalau misalnya sudah sakit, itu memang tidak bisa langsung ditambal. Gitu. Tapi tetap harus periksa ke dokter gigi. Nanti kan kalau sudah sakit, itu artinya kan sudah sampai ke syaraf gigi. Nah syarafnya sudah terinfeksi. Ketika syaraf terinfeksi, nanti harus dibersihkan dulu, disterilkan dulu, baru nanti ditambal. Kenapa? Kalau enggak, gigi itu akan
infeksi. Jadi karena ada bakteri di situ, jadinya ada infeksi, sakit, bengkak, bernanah. Nah, jadi semakin parah kan gitu. Nah, kalau misalnya giginya ini sudah rapuh, sudah kerowok besar, itu udah nggak sakit, tapi tetap harus dilakukan pencabutan karena itu merupakan sumber infeksi gitu. Jadi walaupun sudah nggak sakit, itu giginya sudah mati, tapi harus dicabut. Lebih baiknya dicabut aja ya dok ya, soalnya ada potensi infeksi yang mengintai gitu ya istilahnya. Oh iya dok, ini itu dok, apa benar sih dok kalau misal kita makan coklat atau soda itu dapat memperparah ya dok ya, memperparah gigi berlubang atau karies itu seperti itu dok? Iya, betul. Karena kan tadi saya sebutkan coklat merupakan makanan mengandung gula, jadi bisa menyebabkan lubang gigi semakin parah. Juga soda itu kan asam. Iya benar. Nah, jadi larut giginya, jadi ada lubang di situ. Ini pertanyaan lagi ya dok ya, juga dari DM yang kemarin saya udah baca itu gini dok. Apa benar sih kalau misal wanita atau remaja yang sedang menstruasi itu tidak boleh melakukan pencabutan gigi dok? Seperti itu pertanyaan. Itu mitos ya. Oh mitos ya. Mitos ternyata. Kalau untuk pencabutan yang penting dalam kondisi fit, tensinya normal, gula darah normal seperti itu, dan kondisinya fit aja. Sudah makan, yang fit gitu. Oke siap. Nah sahabat RSIS, itu tadi adalah cuplik ngobrol kita santai dong ya di sesi kali ini. Nah sahabat RSIS, jadi di kami itu melayani yang pertama ada pencabutan gigi, selanjutnya ada pembersihan karang gigi, yang ketiga ada penambalan gigi, dan yang terakhir ada poli spesialis. Itu spesialis gigi ya dok ya? Saraf atau apa itu? Nah dok, ini kan akhir tahun nih ya, tahun yang spesial banget kayaknya ya di tahun 2020 ini. Ada promo nggak sih dok? Iya, jadi Dental Care RSIS sedang ada promo untuk bulan ini. Kami melayani promo sekali penambalan gigi dan pencabutan gigi. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan cek di Instagram kami dentalcare_RSIS. Nah, sahabat RSIS, itu tadi adalah cuplik informasi yang dapat kamu berikan ya dok ya. Cukup sekian, apabila banyak salah, mohon maaf yang seterus-terusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.